Kita ke informasi lain, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mens Rea. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mens Rea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mens Rea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang publish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mens Rea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman Ainus melaporkan. Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji memperingatkan kepolisian untuk berhati-hati menyelidiki kasus dugaan penistaan agama dalam materi stand up Mens Rea Panji Pragiwaksono. Penyidik kepolisian harus melibatkan saksi ahli dalam penyelidikan kasus ini. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Ini peringatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat itu harus cari pakar agama. Apakah betul kalimat itu penghinaan? Apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan? Mentamsilkan, apa itu artinya? Mengibaratkan. Menganalogikan. Okay. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya, nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa? Kalau memang, tapi kalau pelapor lebih dari 10 dan semuanya ulama, ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. Ulama Banten juga. Artinya ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. Ya, artinya begini. Yang nafsirkan bahkan itu udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. Yang nafsirkan jangan yang melapor. Kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok, itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana. Itu pasti akan dikondisikan. Nah, dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan seolah-olah kita mau menghukum dia. Ya enggak, Fitra. Bukan dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Jadi akan dihadirkan waktu itu. Nanti akan dihadirkan. Menteri Keuangan RI Purbaya akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Baldi ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semalam. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Camat Medan Maimun Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Yang bersangkutan itu menggunakan KPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk bayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi. Ribuan delegasi antara pemerintah dan pelaku pariwisata dari 11 negara Asia Tenggara bertemu di ASEAN Tourism Forum 2026 di Filipina. Mendukung semangat integrasi pariwisata, Indonesia meluncurkan asisten perjalanan berbasis AI, serta akan menambah jumlah pesawat dari dan ke Filipina. Berikut laporan eksklusif Chamar Hainda dari Mactan Expo Cebu, Filipina. Pemirsa, ASEAN Meeting 2026 diselenggarakan di Cebu, Filipina. Ada sejumlah rangkaian acara dan salah satu rangkaian acara yang sudah diselenggarakan adalah ASEAN Tourism Forum 2026, di mana diikuti oleh 11 delegasi negara dan puluhan ribu delegasi dari 11 negara tersebut sudah hadir yang berasal dari sejumlah kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Dan pada tahun ini memang ASEAN berfokus kepada integrasi ekonomi, salah satunya adalah integrasi terkait dengan pariwisata, terutama pariwisata antara Indonesia dan juga Filipina. Menteri Pariwisata Filipina Cristina Garcia Frasco menyambut langsung kehadiran dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana, di mana ada 11 booth ataupun juga 11 pavilion, dan salah satunya adalah booth Pavilion Indonesia yang menghadirkan 3 travel agent dan juga 6 hotel di Indonesia. Artinya memang ini merupakan sinergi antara pemerintah bersama dengan pelaku pariwisata. Dan dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya Indonesia saat ini sudah melaksanakan transformasi digital untuk aspek pariwisata dengan meluncurkan aplikasi Maya yang merupakan asisten perjalanan AI yang akan memberikan rekomendasi kepada masyarakat ataupun juga pelaku pariwisata, terutama bagi masyarakat internasional di kawasan ASEAN yang saat ini sudah mencapai lebih dari 35% untuk datang ke Indonesia. Lebih spesifiknya, ASEAN merupakan pasar utama dari industri pariwisata di Indonesia. Sebanyak 36,5% dari pengunjung yang datang ke Indonesia, wisatawan ini berasal dari kawasan ASEAN dan nantinya akan disinergikan untuk meningkat hingga lebih dari 17%
di tahun ini. Indonesia dan juga Filipina akan terus berkolaborasi secara spesifik, terutama menambah jumlah pesawat yang datang dari Indonesia ke Filipina, begitupun sebaliknya terutama dari wilayah Manado menuju ke wilayah Davao yang ada di Filipina. Dari Cebu, Filipina, Chamar Haenda, iNews melaporkan.